Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Rahma di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pengurus pusat Ikhlas Putri periode 2023-2025 mengadakan coaching bootcamp pelatihan kader Ikhlas yang bertempat di Jabal Rahma. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Kegiatan coaching bootcamp atau CBC resmi digelar pada Rabu 8 Januari 2025 bertempat di Jabal Rahma. Dengan tema mencetak pelatih berintegritas dan militan, kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi pengurus Pusat Ikhlas Putri dengan PC IPPNU Kabupaten Situbondo sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan cita-cita pesantren dalam membentuk kader ikhlas yang berkualitas, memiliki loyalitas dan militansi yang tinggi sebagai langkah kaderisasi santri untuk meningkatkan mutu generasi mendatang. Sebanyak 34 santri terpilih mengikuti coaching bootcamp ini setelah melalui seleksi dari 150 peserta yang diutus oleh pengurus pusat, rayon, subrayon Ikatan Santri Salafiyah Safiyah atau Ikhlas Nusantara serta santri tetangga. Acara pembukaan berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh Dr. Nyai Haja Umi Hoiria MPDI, Nyai Haja Nur Sari Asadia MPD, Dewan Pakar dan pengurus pusat Ikhlas serta seluruh peserta. Rangkaian pembukaan meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat oleh Jamiah Hada Hurun In, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanallah dan Mars Ikhlas, serta sambutan oleh Ketua Umum Pusat Ikhlas Putri Nazilul Umami SPD. Kegiatan ini memang tidak mudah kita laksanakan karena baik dari panitia, rekan-rekan IPPNU maupun peserta sendiri tentunya menghadapi rintangan dan kendala masing-masing. Akan tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik meskipun banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan. Untuk kegiatan pada pagi hari ini hingga 5 hari yang akan datang, kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang lolos seleksi dari 150 yang mendaftar untuk menjadi kader-kader Ikhlas, untuk menjadi kader-kader terbaik pesantren. Dari 150 orang itu, kita seleksi sampai menjadi 35 peserta, 30 orang utusan santri aktif, dan 5 orang lainnya utusan dari santri tetangga. Dari kegiatan ini yang kami harapkan nantinya teman-teman yang sudah berproses di CBC atau Coaching Bootcamp dapat melaksanakan RTL yang sudah kita tetapkan bersama, yakni membuat modul pengkaderan Ikhlas, membuat modul pengkaderan pesantren yang tidak hanya untuk Ikhlas, yang nantinya juga akan digunakan oleh organisasi-organisasi lainnya seperti OSIS, OSIM maupun BEM agar organisasi di pesantren lebih terarah dengan baik. Dan Ketua PC IPPNU Kabupaten Situbondo Kanzul Atia SPD. Yang selanjutnya IPPNU juga mendukung penuh bagaimana pengkaderan di Ikhlas Santri Pusat Putri ini bisa terus berjalan dan beregenerasi hingga nanti sehingga mencetak kader-kader yang sesuai dengan visi misi pesantren dan sesuai dengan visi misi Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang akhirnya nanti mencetak kader khairul ummah itu sendiri. Jadi kami ucapkan juga selamat dan semangat kepada peserta karena selama 6 hari ke depan kita semua akan bareng-bareng mencari ilmu, kita akan bareng-bareng sharing tentang ideologi-ideologi yang belum kita dalami seperti keaswajaan itu sendiri, NU itu sendiri, dan bagaimana militansi keikhlasan itu sendiri, bagaimana kita mengenali atau paham akan jati diri kita sendiri, jati diri kita Ikhlas, jati diri kita NU, seperti itu. Penyematan tanda peserta oleh Nyai Haja Nur Sari Asadia MPD disusul dengan taujihat dan irsyadat sekaligus doa oleh Dr. Nyai Haja Umi Hoiria MPDI. Kegiatan coaching bootcamp ini diisi dengan penyampaian materi oleh berbagai narasumber kepada peserta. Sebagai bekal awal materi militansi kepesantrenan disampaikan oleh Muhammad Hadari SAGMA. Jadi militansi adalah sikap tegas, keras, dan siap berjuang atau bertindak agresif untuk mencapai tujuan. Itu ingat, intinya bersikap tegas, memiliki sikap juang untuk mencapai tujuan. Garis bawahnya adalah ada semangat juang untuk mencapai tujuan. Ingat itu intinya. Ada semangat juang untuk mencapai tujuan, itu militansi. Bagaimana ketika kata-kata militansi digandeng dengan kepesantrenan, itu merujuk pada suatu sikap atau
kecenderungan, bahkan ada perilaku di dalamnya tentang semangat juang yang tinggi untuk mencapai tujuan pesantren dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspeknya. Pada Jumat 10 Januari 2025, materi psikologi pelatihan disampaikan oleh Alfia Yunia Pratama, Koordinator Kaderisasi PW IPPNU Jawa Timur. Jadi ketika jenengan semua nanti sudah menyandang gelar jadi seorang pelatih, apapun masalahnya, apapun beban dalam hati ataupun pikirannya, ketika berhadapan dengan orang yang kita rawat ataupun kita bina nanti, kita harus senyum. Ya. Kita tidak boleh memunculkan mood yang nggak baik, tahu merengut kan? Nah, kayak jangan ditampilkan. Kita harus menampilkan full senyum. Tampilkan bahwa kita itu selalu bahagia, ya, full senyum, tidak punya beban. Kenapa? Karena mood itu juga menular, bahagia juga menular. Artinya ketika sampai nanti misalkan temannya yang dirawat masih remaja, yang full overpower sekali nih kalau diajak, masih semangatnya. Terus ketika sama itu mengajak, tiba-tiba entah kenapa itu waktu itu banyak masalah, banyak beban, banyak pikiran, akhirnya menggerutu aja, akhirnya merengut. Nah, kalau ngobrol, ya nanti semangat harus gini, pokoknya jangan gitu. Nah, moodnya sama itu menular ke mereka akhirnya. Nah, jadi senyum, ya, apapun masalahnya, apapun bebannya, ditaruh dulu. Oke, sampai sini aman ya terkait suasana? Oke, alhamdulillah. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman psikologi pelatih untuk menyelesaikan suasana kejiwaan antara pelatih dan peserta sehingga pelatihan dapat berjalan efektif. Hal ini dinilai penting untuk mencetak pelatih yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas dan militan. Peserta juga mengikuti sesi belajar dan bermain yang dipandu oleh Lailatul Izzati, pelatih dari PW IPPNU Jawa Timur. Kegiatan selanjutnya berlangsung pada Sabtu 11 Januari 2025 diawali dengan pembayatan peserta oleh Dr. Nyai Haja Umi Hoiria MPDI yang juga memberikan motivasi dan pesan-pesan penting kepada peserta. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud, terrealisasi, dan selanjutnya mudah-mudahan tidak putus. Nah, tapi bukan berarti Anda yang sudah waktunya pulang ya pulang. Nah, tapi di mana? Jangan sampai putus di masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini karena sudah hampir intihan. Mudah-mudahan yang hadir ini paling tidak bisa mengikuti lagi 2 kali lagi mungkin. Bulan Syawal ini ya, ya terserah. Yang penting yang sudah didapat ini mudah-mudahan nafik dan manfaat. Selanjutnya, talkshow bertema santri sebagai pilar pengkaderan NU menghadirkan Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG sebagai narasumber. Kalau NU itu mengurusi keagamaan warganya, berarti yang diurus adalah akidah warganya, amaliyah warganya, dan akhlaknya warganya. Karena ajaran Islam secara garis besar itu ada 3, ajaran akidah, ajaran syariat. Syariat yang saya maksud tadi itu ajaran amaliyah sehari-hari, dan ajaran akhlak tasawuf. Maka yang diurus pada tentu adalah bagaimana warganya itu akidahnya benar, amaliyahnya sehari-hari benar, dan akhlaknya diubah. Itu namanya organisasi keagamaan. Namun yang diurus bukan hanya itu, akan tetapi juga ekonomi warganya, kesehatan warganya, ya, politik warganya, dan yang lain-lain. Burda keliling dan renungan malam juga turut dilaksanakan. Kemudian acara ditutup pada Ahad 12 Januari 2025 dengan seremonial penutupan yang menandai berakhirnya kegiatan bootcamp yang berisi sambutan dan ucapan terima kasih oleh Ketua Umum Pusat Ikhlas Putri dan Ketua PC IPPNU Kabupaten Situbondo. Dalam acara ini juga resmi dilaksanakan pelepasan tanda peserta oleh Dewan Pakar IKSAS yakni Dr. Anda Moani, diikuti dengan pesan dan kesan peserta dan penyerahan cenderamata. Tujuan dari pengkaderan ini untuk mencetak kader IKSAS yang berintegritas dan militan, yang mana output dari kegiatan ini menerjunkan peserta
ke lembaga-lembaga yang berada di pesantren untuk melaksanakan organisasi tersebut sesuai dengan pedoman. Saran kami untuk peserta, semoga setelah kegiatan ini untuk bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat. Alhamdulillah, pada kali ini PC IPPNU Kabupaten Situbondo diberikan amanah untuk membersamai teman-teman pimpinan IKSAS Salafiyah Safiyah Sukorjo, yang mana dalam kegiatan ini CBC Coaching Bootcamp kami diberikan amanah dan diberikan kesempatan untuk membersamai teman-teman IKSAS untuk kegiatan ini, yakni kegiatan kaderisasi formal. Kesan kami dalam kegiatan ini sangat baik dan mungkin sangat menantang, karena baru pertama kali IPPNU diberikan amanah untuk berkolaborasi bersama IKSAS di kegiatan kaderisasi ini. Harapan kami untuk selanjutnya tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja, tapi bisa bersinergi antara pengurus pusat IKSAS dengan IPPNU, yang mana nanti bakal ada tindak lanjutnya, rencana tindak lanjut. Tetap kami pantau dan tetap kami lihat perkembangan dari teman-teman peserta. Alhamdulillah kita telah mengikuti rangkaian kegiatan CBC 2025 dengan baik. Kesan dan pesan saya, tentunya saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini, karena di sini kita mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang tentunya kita dapatkan dari narasumber-narasumber yang luar biasa sekali. Harapannya kami sebagai peserta CBC 2025 dapat melaksanakan tugas pengkaderan yang telah diamanahkan kepada kita dengan baik.